Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan isi dari PowerPoint kami, yaitu tentang potensi pengolahan rumput laut, khususnya keragaman sumber daya, teknologi pasca panen, serta pemanfaatan limbah. Namun sebelumnya, perkenalkan saya, yaitu Nur Afifah, selaku pemateri pertama dari kelompok ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau serta memiliki garis pantai yang panjang, yaitu sekitar 81.000 km garis pantai. Nah, kondisi geografis ini merupakan potensi besar bagi budidaya rumput laut yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai wilayah tropis memiliki sumber daya plasma nutfah rumput laut yang besar. Dari ekspedisi Laut Siboga, yaitu sekitaran tahun 1800-an hingga tahun 1900-an oleh Van Bos, ditemukan tidak kurang dari 555 jenis rumput laut di perairan Indonesia dan 55 diantaranya sudah dimanfaatkan. Beberapa diantaranya merupakan rumput laut penghasil agar atau disebut dengan agrofit. Nah, ada pula penghasil keragian atau granofit dan penghasil alginat atau alginofit, serta jenis rumput laut yang dapat dikonsumsi langsung dalam keadaan segar. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui di dalam materi ini yaitu tentang potensi sumber daya dan karakteristik rumput laut. Nah, sebenarnya bagaimana sih potensi sumber daya rumput laut yang ada di negara kita? Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah-daerah utama penghasil rumput laut, baik itu untuk jenis Echioma maupun Gracilaria. Nah, berdasarkan data pada tahun 2015, diketahui bahwa 59% rumput laut jenis Echioma dihasilkan hanya oleh petani-petani yang ada di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Nah, untuk rumput laut jenis Gracilaria, produksinya didominasi oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih yang lebih menonjol, yaitu sekitar 76% di tingkat produksinya. Nah, di luar daerah tersebut, berdasarkan kecenderungan kenaikan produksi beberapa tahun terakhir, diketahui provinsi yang berpotensi untuk meningkatkan produksinya secara signifikan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk rumput laut jenis Echioma. Kepastian nama jenis rumput laut. Kepastian nama jenis ataupun spesies rumput laut sangat penting, terlebih dalam hubungannya dengan sifat-sifat fisika kimia, figokoloid yang dikandungnya. Sifat fungsional inilah yang diperlukan. Apakah bahan figokoloid tersebut berfungsi sebagai penstabil, pengemulsi, pembentuk gen, ataupun pengontrol. Di samping itu pula, ada beberapa jenis rumput lain yang ada di Indonesia yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan, baik sebagai bahan pangan langsung, bahan industri, ataupun obat-obatan. Untuk keperluan ini pun perlu kepastian nama jenis dan spesiesnya. Echioma contoni misalnya merupakan salah satu jenis rumput laut merah dalam kurung Rhodophyceae yang masih menjadi polemik dalam dunia perdagangan dan sering disebut juga dengan Capapicius alvarezi karena kerajinan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa kerajinan identifikasi rumput laut selama ini dilakukan berdasarkan pada morfologi, fisikologi, dan biokimia rumput laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pajaram Naim. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian identifikasi rumput laut komersial dan spesies baru secara molekuler dan karakterisasi sifat fisikokimia sebagai sumber figokoloid. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan rumput laut? Jadi rumput laut atau yang biasa disebut dengan seaweed merupakan tanaman makroalga yang hidup di laut yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan pada umumnya itu hidup di dasaran perairan. Selanjutnya itu mengenai identifikasi rumput laut komersial dan spesies baru secara molekuler. Warna rumput
rumput laut segar dengan jenis yang sama itu kadang-kadang berbeda meskipun dibudidayakan di lokasi yang sama. Rumput laut Aucoema contoni itu kadang-kadang berwarna hijau, coklat, ataupun kekuningan meskipun ditanam pada lokasi yang sama atau yang berdekatan. Namun dalam proses identifikasi molekuler rumput laut itu meliputi preparasi sampel ekstra DNA, pengandaan DNA melalui metode PCR, serta penentuan jenis rumput laut berdasarkan urutan asam basa yang dilakukan dengan cara sekuensinya, yaitu penentuan urutan basa nukleotida pada molekul DNA-nya yang dapat memberikan informasi genetik yang digunakan untuk penentuan identifikasi makhluk hidup. Jadi begini, dalam studi genetik atau DNA sangat penting untuk dilakukan dalam mengidentifikasi makhluk hidup. Salah satunya itu identifikasi rumput laut, karena setiap jenis makhluk hidup itu memiliki karakter dan ciri khasnya dalam gennya. Untuk mengetahui jenis dari rumput laut tersebut apakah tergolong baru atau lama, karena karakteristik DNA pada makhluk hidup itu bisa saja sama atau bahkan berbeda sama sekali. Dengan adanya ciri khas dalam gen tersebut, setelah melakukan DNA, kita dapat menjelaskan dan memperkuat analisis dari suatu penelitian, karena dalam mengidentifikasi rumput laut itu tidak hanya berdasarkan morfologi fisiknya, melainkan juga warna, lingkungan atau habitatnya dan sebagainya. Dari hasil DNA terdapat 6 sampel rumput laut yang berhasil dikoleksi dari perairan sekitar Makassar. Telah diidentifikasi yang hasilnya menunjukkan bahwa nama lokal Aucoema contoni laut berdasarkan pohon filogenetika lebih mirip dengan Capsaicus alvarensis dengan tingkat kemiripannya itu sekitar 99%, dan Aucoema contoni budidaya lebih mirip dengan Capsaicus tertiatum atau Casatriatus dengan tingkat kemiripan 99%, dan Aucoema siphonesum lebih mirip dengan Aucoema dentiacum dengan tingkat kemiripannya itu 100%, dan Gracilaria chilensis maupun Gracilaria gigas laut lebih mirip dengan Gracilaria canggih dengan tingkat kemiripan 99% hingga 100%. Selanjutnya itu mengenai karakteristik fisik kimia sebagai sumber picocoloid. Sifat diperkirakan berkaitan dengan erat dengan jenis teknis budidaya, pemanenan dan penanganan pasca panen, serta metode ekstraksinya. Kerajinan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, makanan, pembentukan gel, bahkan pengikat, bahan pengulasi, dan bahan penstabil kualitas kerajinan atau agar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah cara budidaya, umur panen, lokasi, dan parameter lingkungan. Parameter mutu penting sebagai karakteristik rumput laut Gracilaria sp. kering, parameter fisikokimia picocoloid yang dihasilkannya. Perkenalkan, nama saya Hasriana. Di sini saya akan membacakan materi. Langsung saja, teknologi pasca panen dan pengolahan rumput laut. Pasca panen diartikan sebagai rantai kegiatan yang dilakukan, terhitung sejak hewan atau tanaman dipanen atau diangkat dari habitat hidupnya hingga sampai ke konsumen. Dalam kegiatan pasca panen tersebut terdiri dari aktivitas teknis dan ekonomi, meliputi aktivitas permanen, pengeringan, pembersihan, sortasi, penyimpanan, pengolahan, dan distribusinya. Sesuai dengan batasan tersebut, maka aktivitas pasca panen rumput laut terhitung sejak rumput laut dipanen, diikuti dengan pengeringan, pengemasan, pengolahan, dan pemasaran. Pengeringan rumput laut yang biasa dilakukan di Indonesia yaitu menjemur rumput laut di panas matahari, pengeringan rumput laut Aucoema cottani dan Siphonesum. Biasanya dilakukan di atas para-para yang dipasang di pinggir pantai sehingga rumput laut tidak kontak langsung dengan tanah atau pasir. Meskipun demikian, karena para-para tidak cukup tinggi, maka ternak yang banyak di sekitar tempat penjemuran naik ke para-para dan menyebabkan terjadinya kontaminasi kotoran dari
Jika pengeringan eukoma sudah dilakukan di atas para-para, berbeda halnya dengan Gracilaria. Tambak dikeringkan langsung di atas tanah yang memungkinkan terjadinya kontaminasi kotoran di tempat penjemuran. Seringkali pengeringan Gracilaria dilakukan di pinggir jalan yang banyak terdapat kendaraan berlalu lalang, sehingga rumput laut tereliminasi oleh kendaraan atau di pematang tambak yang juga sebagai jalan ditambak. Akibat kotoran pada Gracilaria menjadi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ermayani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan rumput laut. Usaha pengolahan rumput laut Eschelma dan Gracilaria di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengolahan skala industri dan skala UMKM. Di Indonesia terdapat 41 industri pengolahan rumput laut. 6 diantaranya tidak beroperasi secara aktif. Dari 41 industri tersebut, 27 UPI mengelola Eschelma sebagai bahan baku, sedangkan 14 UPI mengelola Gracilaria. Selain pengolahan skala industri, usaha pengolahan rumput laut skala UMKM berkembang di setiap sentra produksi rumput laut di Indonesia dengan bentuk olahan yang bervariasi seperti olahan makanan, contohnya brownies rumput laut, stik, hingga kosmetik seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Telah banyak penelitian tentang rumput laut yang telah dilakukan oleh Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, mulai dari penelitian untuk memperbaiki mutu dan pemanfaatan rumput laut Eschelma, rumput laut Gracilaria, hingga pemanfaatan limbah dan sap rumput laut yang telah diambil sapnya, yaitu Gracilaria, hingga pemanfaatan limbah dan sap rumput laut yang telah memiliki kekuatan gel yang rendah setelah diolah menjadi ATC. Di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Lampung, telah banyak upaya untuk mengambil cairan rumput laut untuk menghasilkan rumput laut kering yang putih untuk digunakan sebagai makanan seperti cendol, es rumput laut, dan sebagainya. Sementara cairan yang diperoleh dibuang terutama karena baunya yang busuk dan tidak dapat digunakan untuk pupuk. Upaya untuk memanfaatkan cairan rumput laut atau sap yang dapat menghasilkan sap yang sesuai untuk pupuk dan rumput laut yang bermutu tinggi perlu dilakukan. Teknologi yang mengintegrasi kedua hal tersebut dapat dengan cara yang sederhana yang dapat menghasilkan sap dan rumput laut mutu tinggi. Diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembudidaya rumput laut. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Mintiningsi dari kelompok 8 ingin membacakan materi dari kami, yaitu unsur hara makro dan mikro rumput laut. Unsur hara adalah suatu zat atau mineral yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik tanaman. Unsur hara tidak dapat digantikan dengan unsur lainnya karena termasuk unsur esensial yang harus ada dalam takaran tertentu. Berdasarkan jumlah asupannya, unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat dibagi menjadi dua, yakni unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar yang meliputi N atau nitrogen, P atau fosfor, K atau kalium, Ca atau kalsium, Mg atau magnesium, dan S atau sulfur atau belerang. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil yang meliputi Cu atau tembaga, Cl atau klor, Fe atau zat besi, Mg atau molibdenum, Mn atau mangan, Sn atau seng, dan B atau boron. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7
Permen SR 140/10 2011 tentang persyaratan unsur hara makro dan mikro dalam pupuk organik cair, yaitu nitrogen, fosfor 205 dan kalium 20 masing-masing antara 3-6%, tembaga 250 sampai 5000 ppm, zat besi total 90 sampai 900 ppm, mangan 250 sampai 5000 ppm, seng 250 sampai 5000 ppm dan baron 125 sampai 2500 ppm. Selanjutnya, hormon pemacu tumbuh. Pemanfaatan sap dari rumput laut Eucheuma maupun Gracilaria memberikan pilihan menarik, terutama karena sap dari rumput laut mengandung banyak senyawa pemacu tumbuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang dengan demikian potensial sebagai pupuk. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian potensi limbah pengolahan. Bentuk limbah yang dihasilkan sebagai hasil samping ekstraksi rumput laut adalah berupa limbah cair dan limbah padat. Produksi limbah cair dihasilkan dari proses produksi ATC, SRC, dan alkali. Treated gratitia atau ATG, sedangkan produksi limbah padat dihasilkan dari proses ekstraksi atau pemurnian, agar, dan keraginan. Proses pengolahan agar dimulai dari pencucian rumput laut untuk menghasilkan lumpur, pasir, garam, kerang, dan kotoran lainnya. Rumput laut kemudian diberi perlakuan alkali dengan menggunakan NaOH. Rumput laut kemudian diekstraksi dengan menggunakan air sebanyak 30 kali berat rumput laut, kemudian diberi asam sehingga rumput laut hancur. Rumput laut yang telah hancur kemudian dialirkan ke tangki penyaringan dan ditambah dengan perlit, kemudian disaring dengan menggunakan filtret yang keluar, kemudian ditambah tanah diatom, kemudian disaring kembali. Penyaringan 2 kali ini menghasilkan agar dengan warna yang lebih putih. Filtrat rumput laut hasil proses penyaringan kemudian dialirkan ke tangki pendingin sehingga membentuk gel. Gel agar-agar kemudian dipres dengan menggunakan gel press dan dicabik-cabik sehingga membentuk gumpalan-gumpalan padat yang ukurannya kecil. Gel agar kemudian dikeringkan, selanjutnya ditepung dengan menggunakan mesin penepung sehingga terbentuk agar powder. Hasil samping pengolahan agar merupakan limbah padat diperoleh pada proses penyaringan dengan menggunakan perlite dan tanah diatom sehingga ditambah padat dan limbah padat dari bio. Proses berupa sludge limbah cair yang dihasilkan pada proses pengolahan rumput laut menjadi produk dasar berjumlah sangat besar karena rasio air dan rumput laut dalam satu kali proses kira-kira 1 bagian rumput laut dibanding 60 bagian air. Air limbah tersebut bersifat alkali dan banyak mengandung mineral. Jika langsung dibuang ke perairan umum akan mencemari perairan dan dapat mematikan biota air. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami, kelompok 8, yaitu ada 2 jenis rumput laut yang sudah berkembang di Sulawesi Selatan yang secara umum dikenal sebagai rumput laut Eucheuma dan Gracilaria. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa rumput laut Eucheuma terdiri dari beberapa spesies, yaitu Capacius alvarezi, Capacius striatum, dan Eucheuma dentilasum. Sedangkan Gracia teridentifikasi sebagai Gracia changi. Rumput laut tersebut umumnya diolah sebagai bahan jadi, setengah jadi, maupun bahan pangan siap saji. Pengolahan rumput laut dapat menaikkan nilai tambahnya dan sap rumput laut berpeluang untuk diolah menjadi
biosal ataupun pupuk organik. Selain itu, ditambah padat maupun cair dari pengolahan rumput laut yang ada, sangat potensial digunakan sebagai bahan pupuk organik atau produk lain yang bermanfaat. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.